Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada wawancara sebelum pertandingan antara Manchester United Wolverhampton menghadapi Manchester United. Ada sebuah cuplikan wawancara ya dengan Erik ten Hag terkait dengan disiplin. Nah, ini ingin gue singgung, gue angkat di video kali ini ngobrol ringan. Ini dia wawancaranya dengan Sky ya. Apakah Anda ini melakukan hal yang tepat terkait dengan disiplin di di squad Anda untuk bisa memenangkan pertandingan? Yang jelas, apakah ini sesuatu yang ingin Anda lakukan? Erik ten Hag mengatakan, ini bukan sesuatu dengan saya, tapi di sepak bola Anda butuh disiplin, dan itu di atas lapangan dan juga di luar lapangan, karena ada hubungan di antara keduanya. Dan semua pemain mengetahui hal ini, setiap profesional mengetahui hal ini, dan ini yang dibutuhkan. Apakah Anda melihat kalau ini sesuatu hal yang mengganggu situasi disiplin di Manchester United ya maksudnya? Seperti yang saya katakan, kita harus fokus dalam hal untuk memenangkan pertandingan-pertandingan sepak bola. Dan ini yang paling penting. Dan setiap pemain profesional yang top mengetahui hal tersebut. Dan itu yang dibutuhkan. Nah, situasi dengan disiplin Manchester United, karakter, ini sesuatu yang menurut gua terlihat jelas bukan cuma di musim ini dan juga musim kemarin, tapi juga sebelum-sebelumnya. Bagaimana setelah Sir Alex Ferguson tidak lagi di Manchester United, ada penurunan menurut gua, dan ini yang berusaha untuk diperbaiki oleh beberapa manajer yang datang di Old Trafford. David Moyes tentu saja juga ingin membangun hal tersebut, tapi tidak memiliki waktu yang cukup ya. Ada ironi juga bagaimana kontrak 5 tahunnya hanya berlangsung kurang dari 1 tahun, bahkan kalau tidak salah 8-7 bulan ya kan dia sudah selesai. Kendati pun banyak pemain squad yang mengisi Manchester United itu sama mayoritas dengan musim sebelumnya bersama dengan Sir Alex Ferguson. Louis van Gaal juga ingin merubah hal tersebut. Dia sering sekali mengatakan tentang filosofi. Jadi bukan soal masalah taktik strategi di atas lapangan. Gue tahu banyak yang mengeluhkan ya permainan yang membosankan dari Louis van Gaal. Tapi kalau gue melihatnya dari sisi lain, gue melihatnya ya dia ini ingin membangun sesuatu di Manchester United, tapi di sisi lain juga proses tersebut butuh hasil. Jadi ada kompromi dalam tanda kutip di sana. Akibatnya apa? Sepak bola yang pragmatis. Ada kekacauan di sana. Jelas dia mengeluhkan banyak tentang Ed Woodward. Jose Mourinho pun juga menurut gua menghadapi sesuatu hal yang hampir sama ya. Dan tentu saja ada Paul Pogba, ada Romelu Lukaku. Hal-hal demikian yang menurut gua lebih banyak terkait dengan karakter pemain yang didatangkan di Manchester United. Zamannya Louis van Gaal pun juga demikian, bagaimana dia memiliki permasalahan dengan beberapa pemain terkait dengan karakter di atas lapangan yang mungkin berbeda ya. Ole Gunnar Solskjaer ternyata dengan gaya manajemen yang berbeda, yang lembut pun juga belakangan akhirnya ketahuan kan. Contoh kayak Mason Greenwood juga memiliki masalah disiplin, kaitannya dengan karakter juga. Lalu ya di zamannya Erik ten Hag, sebelum ke Erik ten Hag sebenarnya dari zamannya Ralf Rangnick pun juga kabar mengenai bagaimana situasi dengan Cristiano Ronaldo, dan ternyata ini berlanjut dengan Erik ten Hag. Dan di musim kemarin menurut gua dan juga masalah dengan Mason Greenwood ya kan, dari Ralf Rangnick nyambung juga ke zamannya Erik ten Hag. Hal-hal yang terkait dengan karakter dan juga disiplin sih menurut gua. Dan ini ternyata masih berlanjut sampai dengan saat ini. Bermain sepak bola dengan filosofi, dengan permainan yang rapi, yang atraktif. Menurut gua dari
kacamata gue dan pengalaman gue menyaksikan pertandingan sepak bola dan juga bermain ya, disiplin sangat dibutuhkan. Disiplin di atas lapangan artinya bagaimana bisa mengimplementasikan taktik strategi yang diinginkan oleh pelatih, bisa membaca situasi, fokus di atas lapangan ketika bermain. Ini disiplin. Dan ini juga ada garis lurus, sepakat gue ya, dengan di luar lapangan. Bagaimana menjaga fisik, lalu juga menjaga konsentrasi, berkehidupan sebagai atlet profesional dengan level yang tinggi, yang top. Hal-hal demikian sih menurut gue sangat berhubungan ya, sangat berhubungan. Konsentrasi betul di aspek sepak bola, kendati pun dia punya nama yang besar, tapi tetap menomorsatukan sepak bola di atas komersial dan lain-lain. Menurut gue ini penting, karena siapapun pelatihnya, sekali lagi, kalau hal seperti ini tidak bisa terjadi dengan masing-masing individu, ya mustahil sepak bola yang atraktif, taktik yang bagus itu bisa diterapkan secara konsisten. Nah, karena menurut gue permasalahan di Manchester United, bukannya mereka tidak bisa memainkan sepak bola yang bagus. Banyak mungkin di kolom komentar mengatakan, ya Manchester United saat ini mediocre, Manchester United saat ini permainannya jelek, buruk. Yes dan tidak ya. Karena apa? Beberapa momentum, bahkan di beberapa pertandingan mereka bisa menyuguhkan sepak bola yang atraktif ketika menghadapi yang gue ingat saja ya musim ini paling tidak, ketika menghadapi Aston Villa, comebacknya bagaimana ya kan. Lalu ketika menghadapi Chelsea contohnya, dan juga beberapa pertandingan Liga Champion ketika menghadapi FC Copenhagen sebelum ada tragedi, dalam tanda kutip tragedi, Marcus Rashford. Lalu bagaimana mereka bisa sangat disiplin menjaga daerahnya tiap jengkal di atas lapangan menghadapi Liverpool. Momentum-momentum tersebut mereka bisa tunjukkan, tapi tidak secara konsisten. Ketika menghadapi Bournemouth contohnya, ketika menghadapi West Ham United, ada beberapa momentum mereka kehilangan disiplin, fokus di atas lapangan. Dan ini sebenarnya permasalahan ini kalau gue lihat sudah terjadi dari musim lalu. Bagaimana Manchester United, yes, mereka bisa mengumpulkan banyak poin, banyak kemenangan, tapi di pertandingan-pertandingan yang mereka kalah, yang mereka kebobolan, sering sekali karena dalam tanda kutip hal-hal sepele, hal-hal kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, kehilangan disiplin, sehingga akhirnya mereka menderita kebobolan gol atau bahkan kekalahan. Dan sayangnya itu masih berlanjut musim ini. Dari situ gue berpikir, kenapa kok masih bisa berlanjut ya, padahal katakanlah tentu saja ada perbaikan yang diinginkan ya kan. Pemain juga mendatangkan pemain-pemain baru ya, beberapa pemain yang mungkin seperti kayak kontraknya selesai tidak diperpanjang, artinya revolusi squad itu juga berlangsung. Tapi kenapa kok hal kecerobohan itu masih terus berlanjut? Dan menurut gue kedisiplinan ini penting gitu loh. Situasi dengan Marcus Rashford jelas menunjukkan bahwa, bayangkan Marcus Rashford born and bred in Manchester, dia ini asli Manchester dari akademi. Dia merupakan salah satu contoh menurut gue kesuksesan akademi Manchester United. Dia seharusnya menurut gue secara dengan amatiran tahu bagaimana menjadi pemain sepak bola di Manchester United seutuhnya. Fokus harusnya 100% ada di sana. Karena ya dia besar di Manchester dari akademi, fans Manchester United pula ya kan. Seharusnya dia mengerahkan segalanya, termasuk juga fokus dan lain-lain. Tapi apa? Masalahnya tetap sama. Dari 2 musim yang lalu, konsentrasi fokus di atas lapangan seakan-akan terus berganti-ganti. Dan ini menurut gua, situasi dengan Marcus Rashford ini mengancam karirnya dia sendiri. Dan ini juga menguji kesabaran menurut gue dari para fans Manchester United, utamanya kalau gue bayangkan ya yang di Akamsi sana, karena mereka tentu saja bangga ketika ada pemain home ground sendiri dari Manchester, kota Manchester sendiri bahkan ya, bisa menembus tim utama gitu. Tapi ya Marcus Rashford justru dalam tanda kutip saat ini sih menyia-nyiakan ya, sekali lagi menyia-nyiakan. Dan menurut gue dia harus
harus merubah itu semua. Dan kalau melihat hal lainnya di Manchester United, kultur, filosofi, dan hal-hal yang bersifat mental, psikis, masih belum sih menurut gue. Dan ini memang harus diperbaiki dulu. Karena sekali lagi, kalau ini tidak diperbaiki, mustahil bisa memainkan sepak bola yang bagus, atraktif, secara konsisten di atas lapangan. Dan gue juga melihat ya, membandingkan ketika contoh Erik ten Hag di Ajax, bagaimana sistem yang dimainkan di sana. Ini salah satu cuplikan gue ambil dari salah satu sumber di sosial media. Bagaimana ketika menghadapi PSV contohnya, pergerakan pemain dan lain-lain ini membutuhkan kedisiplinan betul. Tahu bagaimana mereka harus bukannya kaku, tidak, tentu saja cair, tapi ada rasa tanggung jawab di sana. Ketika mereka kehilangan bola, mereka mengejar. Ketika mereka ada ruang kosong, mereka mencari ke sana, mereka aktif bergerak. Dan menurut gue ini selain ya kemampuan fisik dan juga kemampuan teknis sepak bola, ya ada ada mental tanggung jawab yang besar. Dan kalau ini belum bisa diterapkan di Manchester United, menurut gue ya berganti situasi teknis juga akan sama saja gitu loh. Gue berpikir Manchester United butuh orang yang, ataupun manajer katakanlah demikian ya, siapapun itu, Erik ten Hag maupun yang lain, yang bisa membangkitkan hal ini di skuad Manchester United bagaimanapun caranya. Karena yang sebelum-sebelumnya berulang-ulang gagal, dan dengan kegagalan untuk bisa menghadirkan karakter disiplin di sepak bola ya, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan, ya Manchester United selalu menemui kegagalan tiap musimnya. Kurang lebih demikian sih. Kita lihat saja, semoga semoga hal ini bisa membaik. Ujian selanjutnya tentu saja menghadapi Wolves dan partai-partai selanjutnya. Sekarang mereka harus tancap gas. Tidak ada alasan lain. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.